Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, perkenalkan, nama saya Jaladir Fadil Ramadan dengan NIM 2101020038 dan Perkenalkan, nama saya Dimas Wira Pambuko dengan NIM 2101020010. tujuannya dibuatnya video ini untuk mempermudah karyawan ataupun kasir dalam bertransaksi, terutama penjualan handphone, dan mempermudah pendataan barang, pembeli, serta karyawan yang terlibat di dalamnya. Bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah yang diampu oleh Bapak Muhammad Mutarom, SE, Eskom, Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Ya, langsung saja untuk tahap yang pertama. Sebelumnya kita harus mendownload yang namanya SAM Control Panel. Nanti setelah kita download, kita menjalankan aplikasinya dengan melakukan yang namanya start pada Apache dan MySQL. Jika nanti sudah seperti ini dan berwarna hijau seperti ini, kita menekan tombol admin. Untuk pertama tampilan seperti ini, dan setelah itu karena kita sudah mempunyai datanya di handphone store, tapi untuk yang belum mempunyainya kita menekan tombol new. Setelah itu kita tulis di sini handphone store untuk langkah pertama. Di sini kita mencari yang namanya Latin Swedish CI, dan jika sudah ada kita create ataupun membuat. Di sini ada tabel yang dimana seperti yang telah saya buat, ada tabel data karyawan, data pembeli, dan data penjual. Untuk isi setiap tabel yaitu untuk setiap tabel terdapat isinya adalah Kode barang dengan tipe char, terus nama barang dengan tipe varchar, dan harga barang dengan tipe integer. Yang dimana di sini kita ngasih kode barang dengan primary key. Dan untuk tabel yang kedua data karyawan, yang dimana isinya adalah ID karyawan dengan tipe char, nama dengan tipe varchar, jenis kelamin dengan tipe varchar, alamat dengan tipe varchar. yang dimana ID karyawan juga merupakan primary key. Dan untuk tabel ketiga data pembeli, yang isinya adalah ID pembeli dengan tipe char, nama dengan tipe varchar, nomor HP dengan tipe varchar, nomor KTP dengan tipe varchar, dan alamat dengan tipe varchar. Dan tabel terakhir yaitu tabel keempat data penjualan, isinya adalah ada 9, yaitu nomor pembelian dengan tipe varchar, ID pembeli dengan tipe varchar, kode barang dengan tipe varchar, ID karyawan dengan tipe varchar, harga jual integer, jumlah beli integer, total integer, bayar integer, dan kembalian integer. dan untuk tabelnya sendiri pun ada tipenya, yaitu tidak ada. Untuk
tabel sendiri pun tidak ada tipe ya, cuma barang, data karyawan, data pembeli, dan data penjualan. Saya misalkan saja di sini satu tabel, membuat tabel baru di sini. Berarti kita arahkan di insert. Nah, nanti di insert sini udah ada kode barang char tipe 10, nama barang char tipe 20, dan char 80. Oke, setelah itu jika ini semua sudah dibikin, kita beralih ke ODBC konektor. Kegunaan ODBC sendiri pun untuk menghubungkan antara database di localhost ini dengan nanti yang ada di sini, aplikasi Visual Studio. Untuk pembikinan database-nya sendiri pun kita tekan add, kemudian kita pilih MySQL ODBC 5.1 driver. Jika nanti di finish, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita mengisi data source name dengan data handphone, ataupun jika nanti ingin diubah juga bisa. Server, localhost, user root. Untuk pemilihan di sini kita pilih dengan database di PHP MyAdmin yang telah kita bikin. Tadi kita yang bikin baru adalah handphone store 1. Contohnya seperti itu, dan jika sudah kita tes. Jika sukses berarti koneksi telah tersambung. Oke, kita close. Langsung saja di close juga bisa. Dan untuk yang pertama kita membuat form 1. Form 1 di sini ada label. Kegunaan label sendiri pun untuk memberi nama seperti ini. Nah, tapi berhubung kita udah membuat, jadi tidak diperlukan lagi. Nanti kita bikin data barang, kode barang, nama barang, dan harga barang. Dan untuk kotakan seperti ini pun namanya adalah group box. Kegunaan group box di sini untuk menyatukan agar tampilan lebih menarik. Nah, seperti ini. Dan untuk tombol ini adalah button. Di sini kita membuat button menjadi 6 button. Yang pertama new, yang kedua save, yang ketiga refresh, yang keempat delete, yang keempat exit, dan yang terakhir cetak. Dan untuk kotakan seperti ini yang nantinya akan diisi, biasanya kita menggunakan text box. Nah, text box seperti ini, agar nanti kita bisa mengisi barang-barang dan tabel-tabelnya sendiri. Dan untuk kotakan terakhir ini kita bikin ada di jadi data, namanya data grid view.
Dan untuk langkah pertama setelah kita membuat tabel seperti ini, kita membuat tampilan seperti ini, yang pertama kita menamai setiap text box yang ada di sini dengan nama. Yang pertama kode barang, yang kedua nama barang, dan yang ketiga harga barang. Dan untuk pengaplikasiannya kita tekan saja 2 kali di sini, sudah muncul seperti ini. Untuk yang pertama kita menuliskan import system data ODBC untuk menghubungkan ODBC connector tadi dengan phpMyAdmin. Kemudian kita membuat dimcon as ODBC connector, dimdr as ODBC data reader untuk membaca data yang ada di sini. Kemudian kita membuat subkoneksi. Subkoneksi gunanya untuk menghubungkan antara data yang kita buat di sini dengan localhost phpMyAdmin. Seperti yang tadi kita bikin, di sini ada data handphone, yaitu data yang kita bikin di ODBC connector. Namanya harus sama dan jangan berubah. Subsimpan untuk menyimpan. Di sini ada kode barang, nama barang, harga barang. Disesuaikan dengan yang ada di tampilan awal ini. Jika sudah, ada yang namanya tampil data grid view untuk menampilkan data nantinya di kolom ini. Untuk button pertama yaitu new. Di sini adalah kode barang, nama barang. Ini berguna nanti jika kita mengeran, maka akan muncul seperti ini. Misalnya kita kasih RP di sini, maka nanti tampilan awalnya adalah RP. Dan ini button keempat. Button keempat yaitu delete. Untuk tabel yang keenam di sini adalah cetak. Nah, dimana di sini kita untuk menulis data kita ketik select, itu untuk mengisi dari localhost yang telah kita buat, terus from barang, order by, kode barang, ascending. Nah, yang dimaksud di from barang, order by, kode barang, ascending adalah dari sini. Kita memilih from itu dari barang ini. Nah, terus Order by ascending adalah order by kode barang. Order by ascending adalah kode barang. Dan selanjutnya untuk tabel-tabel yang tadi belum kita sebutkan ada save. Save di sini kita tulis simpan dan termasuk button 2. Untuk simpan sendiri kenapa seperti ini, dan button 3 adalah tadi refresh. Kenapa cuma hanya seperti ini? Karena tadi kita telah menginputkan datanya di sini untuk tabel simpan dan tabel dan tampil. Untuk yang terakhir N. Untuk exit kita hanya cukup menuliskan N seperti ini saja. Dan contoh pengaplikasiannya, kita buka project UAS yang ada di project seperti ini dan project UAS properties. Nanti akan tampil seperti ini. Dan di sini kita bisa memilih tabel-tabel yang telah kita buat untuk melakukan run. Untuk runnya sendiri kita pencet ini start debugging. Nah, kita bisa melihat di sini errornya apa saja, warningnya apa saja, dan pesannya apa saja. Jika ada error maka aplikasi tidak dapat dijalankan. Nah, untuk ini sendiri kenapa ini sudah terisi? Karena tadi kita telah mengisikannya terlebih dahulu di sini.
sebagai sampel. Dan dan kalaupun kita ingin mengisikannya kembali dengan aplikasi, kita bisa. Contoh, karena sini udah 06 berarti sini 07. Misalkan HP Samsung A7 7 dengan harga 1.200.000. 1.200.000. Setelah itu kita tekan saja tombol save, menyimpan data berhasil, berarti penyimpanan berhasil. Kenapa barangnya tidak muncul? Karena belum kita refresh. Dan setelah kita refresh dan kita cek kembali, nah data sudah muncul kembali. Untuk pendeletannya pun juga gampang, kita tinggal melakukan delete. Oke, menghapus data berhasil dan data telah terhapus kembali. Untuk new sendiri, nanti tombol ini muncul dengan sendirinya. Dan untuk tombol cetak pun tadi kita telah mengisinya, dan jika kita menekan, maka data-data yang telah tersimpan pun akan tampil. Jika selesai, kita tekan saja exit. Kita lanjut membuat tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini adalah data pembeli handphone store. Seperti awal, kita tulis di sini menggunakan label, di sini menggunakan group box, di sini menggunakan text box, dan di sini menggunakan button. Untuk di sini kita menggunakan data grid view yang tadi paling bawah sendiri. Oh ya, di sini data grid view. Dan untuk cara pengisiannya pun hampir sama seperti tadi. Pertama kita bikin import sistem, kita nulis dim. Setelah itu kita membuat sub koneksinya, namanya dengan nama yang sama telah kita bikin di ODBC. Dan untuk itu kita bikin sub simpan agar nanti tombol buttonnya kita tidak usah mengisikan ini kembali. Terus sub tampil kita sama. Nah, untuk button pertama yaitu new, seperti biasa kita menuliskannya seperti ini jika tidak ada tambahan yang diperlukan. Dan di sini ada button 4. Button 4 sendiri pun delete untuk menghapus data. Button 3 dan button 2. Button 3 yaitu refresh dan button 2 tampil. Kalau refresh berarti menggunakan sub tampil, kalau save menggunakan sub simpan. Setelah itu selesai. Untuk contoh pengaplikasiannya, kita seperti biasa menggunakan project UAS, formnya diganti form 2, dan kita melakukan yang namanya run. Nah, sama seperti yang form pertama tadi, di sini juga sudah terisi dari data-data yang ada di ODBC. Dan kita kalau mau menambahkan juga sama caranya. Untuk data pembeli, kita untuk ID pembeli dan ID karyawan ataupun kode barang kita bedakan. Tidak cuma dengan 01 atau tidak semuanya dengan 01 agar tidak tertukar. Untuk ID pembeli kita kasih kode yang pertama PP, maksudnya pembeli. Dan di sini udah ada 03 berarti kita kasih 04. Misalkan atas nama Dimas dengan nomor telepon 08 sekian dan nomor KTP
alamatnya kita isi Solo. Jika sudah seperti ini, kita tekan saja tombol save, maka nanti data akan tersimpan. Dan jika belum tampil, kita menekan tombol refresh. Dan data telah muncul di paling bawah. Untuk penghapusannya pun kita tinggal pilih tombol delete, kita OK, dan data berhasil dihapus. Untuk tabel cetak pun seperti tadi, new juga kosong, dan jika sudah kita exit. Untuk tabel yang ketiga, kita mendesainnya seperti ini. Seperti biasa, untuk data penjualan, ID karyawan, nama, jenis kelamin, dan alamat, kita menggunakan yang namanya toolbox label. Dan untuk ini kita menggunakan group box, text box, button, dan grid view. data grid view. Untuk pengisian datanya pun, untuk pertama seperti biasa, import sistem, data ODBC, dimcon as, ODBC connecting, dan yang lainnya. Dan untuk subkoneksinya kita samakan seperti tadi, data handphone yang telah kita bikin di ODBC connector. Di sini kita membuat sub simpan, sub tampil, dan button pertama yaitu new, kita buat seperti ini. Dan button 2 tadi adalah save, kita bikin simpan karena yang di atas kita udah membuat datanya. Button ketiga adalah refresh, yaitu tampil, dan button keempat delete. Dan untuk button ke-6 sendiri yaitu cetak. Untuk cara melakukan aplikasinya juga gampang, kita tinggal pilih form 3, kita run, dan akan tampil jika tidak tampil, kita bisa mencoba refresh, nanti data akan muncul kembali. Cara pengisiannya seperti tadi, KR05, karena di sini ada KR04, kita kasih nama Nanda, jenis kelamin laki-laki, alamat Klaten. Jika sudah, kita save, menyimpan data berhasil, berarti kita pencet OK, kita refresh kembali, maka data telah muncul. Walaupun kita ingin mendelete juga bisa, misalkan karyawannya telah keluar, telah resign, data berhasil menghapus. Untuk cetak pun sama, nah, nantinya akan tampil seperti ini, ID karyawan, nama, jenis kelamin, dan alamat. Oke, kita langsung exit dan menuju tabel terakhir, tabel transaksi. Untuk form pertama tadi tabel barang, form kedua pembeli, form ketiga penjual, dan terakhir form 5 tabel transaksi penjualan handphone. Untuk tabel transaksi pun kita memasukkan semua yang ada tadi, mulai dari form 1, form 2, form 3, kemudian kita tambahkan tabel transaksinya sendiri. Seperti biasa, di sini ada label, di sini group box. Untuk yang ini kita namai combo box. Dan untuk bawahnya text box, dan di sini button. Untuk pengisiannya yang pertama kita isi di sini CP barang, nama barang, harga barang. Di sini CP pembeli. Maksud CP pembeli adalah combo box pembeli. Nama P untuk membedakan nama pelanggan dan nama karyawan. Di sini nama K, dan jika di sini alamat K, berarti di sini alamat P untuk membedakan. Untuk tabel-tabel sebelumnya juga kita namai setiap
kita namai setiap text box dengan ID karyawan, nama, jenis kelamin, dan alamat. Kita bisa melihatnya dari sini. Yang sebelumnya form 1 dan form 2 pun sama. Kita namai agar data bisa terbaca. Seperti ini. Kalau kita mau namai ID pembeli, berarti nanti akan muncul ID pembeli. Kita kembali ke desain 5, kita tinggal mengisi data dengan seperti ini. Import sistem ODBC, subkoneksi untuk menghubungkan ke localhost. Terus kemudian sub simpan, sub tampil. Untuk sub tampil, untuk sub simpan, simpan mana saja yang kita perlukan nanti kita tulis di sini. Di sini ada nomor pembelian, CB pembeli, CB barang, CB karyawan, harga jual, jumlah beli, T total, B bayar, dan kembalian. Untuk sub tampil di sini data grid view. Data grid view adalah seperti di bawah ini. Untuk data grid view pun kita samakan dengan koneksi yang ada di sini. Jika di sini ada 9, berarti round di sini pun juga ada 9. Karena ini dimulai dari 0, berarti akhirnya adalah 8. Kemudian di sini adalah subtampil barang. Subtampil barang berguna untuk menampilkan barang yang terletak di atas ini. Karena kita menggunakan combo box, nanti untuk barang-barang yang di bawahnya seperti nama barang dan harga barang akan muncul secara otomatis sesuai dengan kode yang dituliskan di kode barang. Begitupun juga dengan ID pembeli dan ID karyawan. Maka di sini kita bikin tampil barang, tampil pembeli, dan tampil karyawan. Untuk yang lainnya pun hampir sama seperti CB barang. Di sini CB barang kita menulis di sini seperti namanya CB barang. Kita klik 2 kali, dan di sini untuk menginputkan nama dan harga barang. Di sini CB pembeli juga sama, CB karyawan juga sama, dan untuk buttonnya pun sama. Untuk button 4 penghapusan sama seperti yang lainnya. Nah, yang berbeda adalah karena di sini kita ada perkalian dan pertambahan seperti harga jual dikali jumlah beli, kemudian nanti totalnya dikurangi dengan bayar. Maka di jumlah beli kita mengisikan data dim as integer, beli as integer, dan rata single. Jual untuk ini adalah hanya kode, dan di sini kita menjelaskan jual adalah harga jual. Maksudnya harga jual itu seperti yang ada di sini, namanya harga jual. Beli, jumlah beli seperti tadi, dan rata itu adalah totalnya nanti yang kita isi di sini. Misalkan untuk rata berarti kita menghitung antara jual dan jumlah beli. Di sini kita menulis jual kali beli, T total titik teks sama dengan rata. Maksudnya adalah T total titik teks, yaitu di sini kita menamai T total, maka nanti akan muncul T total teks di teksnya itu, yaitu rata, hasil antara jual dan beli. Kemudian setelah itu pengurangan untuk mengurangi total dan jumlah bayar yang dibayarkan oleh pembeli. Seperti sini bayar seperti tadi, total bayar kembali. Ini untuk perumpamaan saja, total nanti kita jelaskan, yaitu T total, bayar itu B bayar, dan kembali itu
untuk pengurangan biaya dikurangin total, yang hasilnya kembalian teks sama dengan kembali. Untuk contoh pengaplikasiannya seperti tadi, project UAS kita ganti form 5 gitaran. Nah, akan tampil seperti ini. Untuk yang pertama kita masukkan di sini, ini data yang kita inputkan tadi. Jika kita 3 sudah muncul secara otomatis. Misalkan ini, sekarang kita nyari yang Oppo A3s. Dengan ID pembeli kita bikin yang terakhir dan ID karyawan Anita. Untuk nomor pembeliannya kita 4 dengan harga jual 832.000. Kita di sini misalkan membeli 3 barang dan pembayaran totalnya 2.496.000 dibayar dengan uang 3 juta. Maka kembaliannya adalah 504.000. Kemudian kita save, menyimpan data berhasil, kita refresh, data akan tampil di bawah. Dan untuk pendilitannya pun sama. Untuk cetak, kita cetak, dan data sudah masuk ke cetak. Kenapa cetak di form 6? Nanti kita jelaskan cara membuat tombol cetak itu. Oke, kita exit dulu. Untuk pembuatan cetak, langkah pertama kita membuat satu form kosong, kemudian kita isi data grid view. Nanti di sini kita design a new report. Setelah nanti kita bikin ini, langkah selanjutnya kita membuat dataset dengan cara klik pada project UAS, klik kanan, add new item, dataset, nanti kita tekan OK. Setelah itu kita klik, kita mengganti semua ini. Untuk semuanya ini kita samakan dengan yang ada di localhost dan di form kita yang tadi form 5 misalnya seperti ini. Nanti jika ini semua udah keisi, kita baru ke form 6, data grid view. Untuk form 6 kita klik di panah kanan atas, design new report dengan nama dataset 1. Kemudian kita cari dataset yang telah kita bikin tadi, misalkan dataset 1. Maka di sini udah ada tampil semuanya. Setelah itu nanti kita next. Dan kita pindahkan semuanya ke value.
sampai semuanya terpindahkan di sini semua. Karena kita sudah membuat, jadi kita tidak membuatnya lagi. Nah, nanti hasilnya seperti ini, reportnya seperti ini. Baru kita bisa menjalankan yang namanya tabel cetak itu. Sekian dari kami. Jika ada salah kata atau penjelasan yang belum dipahami, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.